Bahkan siapa sangka ya Pak Jokowi selama puluhan tahun ini kan tidak pernah mengalami sakit. Ternyata tahu-tahu hari ini mengalami sakit. Ya, kalau dalam Islam, sakit itu bukan hanya ujian, tapi juga sebagai sarana penghapusan dosa. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi sakit, mungkin itu adalah bagian dari penghapusan dosa Pak Jokowi selama ini. Bisa saja seperti itu. Wallahu a'lam, semoga demikian. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menderita Bapak itu autoimun. Autoimun. Ya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Ada yang percaya nggak bahwa apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti akan ada balasannya, pasti akan ada konsekuensinya. Entah balasannya itu langsung di dunia atau ketika nanti sudah di akhirat. Yang jelas ya, setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya, pasti akan ada konsekuensinya. Nah, apakah kalian semua percaya dengan semua itu? Jujur ya, kalau saya pribadi sangat-sangat percaya. Makanya saya pribadi ini selalu berhati-hati ketika hendak melakukan apapun. Termasuk ketika melihat kondisi Pak Jokowi saat ini yang sepertinya terlihat sedang sakit parah. Ya, meskipun menurut keterangan ajudannya ya, Pak Jokowi ini hanya mengalami alergi atau peradangan kulit. Tapi sekali lagi, itu kan menurut keterangan dari ajudannya. Sedangkan ajudannya ini bukanlah dokter, bukan ahlinya di bidang medis atau kesehatan. Dan jujur ya, sampai saat ini saya membuat konten ini, saya masih belum percaya jika Pak Jokowi dikatakan atau diklaim hanya mengalami alergi atau peradangan kulit. Ya, mungkin kalian semua yang melihat kondisi Pak Jokowi saat ini juga ragu. Masa sih cuma alergi kulit? Mungkin banyak dari teman-teman yang beranggapan seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai dengan saat ini ya belum ada satupun dokter yang menyampaikan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Kenapa coba? Kenapa tidak ada dokter yang memberikan penjelasan atau keterangan sama sekali? Nah, bayangkan saja ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pak Jokowi, terus siapa yang akan tanggung jawab? Ini masalah serius. Jangan kemudian dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Karena apapun itu, Pak Jokowi adalah mantan presiden Indonesia. Mantan presiden 2 periode. Masa ya tidak ada satupun tim dari dokter kepresidenan yang memberikan penanganan atau penjelasan? Lah ini kan aneh kalau menurut saya. Atau jangan-jangan ya memang ada sesuatu yang disembunyikan. Ya siapa tahu kan, bisa jadi seperti itu. Apalagi ya ketika Pak Pratikno kemarin tidak memberikan penjelasan apapun setelah menemui Pak Jokowi. Jujur, saya jadi semakin khawatir dengan kondisi Pak Jokowi. Sepertinya sakit yang dialami Pak Jokowi ini memang cukup serius. Ya, bayangkan saja ya, setelah keluar dari gerbang rumah Pak Jokowi, Pak Pratikno ini terlihat langsung buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Nah, hal ini berbeda dengan Pak Muhadjir Effendi misalnya, yang terlihat masih memberikan keterangan atau penjelasan. Meskipun ya penjelasannya itu terkesan normatif. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Saya kebetulan kan barusan juga dari Mekah, menjadi Amirul Hajj. Jadi ya mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi presiden. Itu aja. Tadi janjian juga sama Pak. Apa? Gak janjian sama Pak Pratik. Gak ada itu. Kebetulan aja. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Normatif sekali kan keterangannya? Ya, sepertinya apa yang dialami Pak Jokowi ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Pak SBY. Mungkin ya masih ada yang ingat, pada tahun 2021 lalu, Pak SBY ini pernah mengalami sakit. Nah, saat itu Pak Jokowi mengirimkan tim dokter kepresidenan untuk mendampingi pengobatan Pak SBY. Dan dari diagnosa yang dilakukan oleh tim dokter ya, pada saat itu ternyata Pak SBY ini mengalami sakit kanker prostat stadium awal. Nah, saat itu Pak SBY pun memutuskan untuk menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di luar negeri. Bahkan melalui staf pribadinya, Pak SBY juga meminta doa kepada para sahabat dan rakyat Indonesia agar perawatan medis yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Jadi Pak SBY ini seperti apa ya? Seperti mengalir begitu saja, tanpa ada beban sama sekali. Nah, tapi ya dalam kasus Pak Jokowi ini berbeda. Saya melihat sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan atau disembunyikan dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat. Dan ini jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan Pak SBY yang lebih terbuka dan apa adanya kalau menurut saya. Jadi ya publik ini tidak ada lagi yang curiga atau bertanya-tanya terkait dengan Pak SBY sakit apa. Karena semua sudah dijelaskan secara jelas. Nah tapi kalau Pak Jokowi ini berbeda. Katanya sih cuma alergi kulit. Nah tapi ketika melihat perubahan pada fisiknya ya, terutama pada wajah, leher, dan tangannya, sepertinya sakit yang dialami Pak Jokowi ini memang cukup serius. Bahkan ya ada yang mengatakan Pak Jokowi ini mengalami sakit autoimun agresif. Nah, ada juga yang mengatakan Pak Jokowi ini mengalami Stephen Johnson Syndrome. Ya, tapi semua itu telah dibantah oleh ajudan Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi ini disebut hanya mengalami alergi kulit biasa setelah diutus oleh Presiden Prabowo Subianto ke Vatikan pada bulan April lalu. Nah, alergi itu bisa saja dipicu akibat dari penggunaan sabun, pengaruh cuaca, dan lain-lain begitu menurutnya. Ya, tapi apapun itu ya, apapun itu. Saya cuma berharap agar Pak Jokowi ini bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Mendapatkan pengobatan yang maksimal. Kalau perlu ya, Pak Jokowi ini bisa bed rest total agar bisa lekas sembuh dari penyakitnya. Sudah saatnya Pak Jokowi istirahat dan tidak disibukkan lagi dengan urusan politik. Ya, pada intinya, penyakit itu bukanlah aib. Jadi tidak perlu merasa malu atau apapun. Karena apa? Karena semua orang itu bisa mengalami sakit. Termasuk Pak Jokowi, termasuk saya dan teman-teman semuanya bisa saja mengalami sakit. Bahkan siapa sangka ya Pak Jokowi selama puluhan tahun ini kan tidak pernah mengalami sakit. Ternyata tahu-tahu hari ini mengalami sakit. Ya, kalau dalam Islam sakit itu bukan hanya ujian, tapi juga sebagai sarana penghapusan dosa. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi sakit, mungkin itu adalah bagian dari penghapusan dosa Pak Jokowi selama ini. Bisa saja seperti itu. Wallahu a'lam, semoga demikian. Ya, meskipun dalam politik kita sudah tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi ya. Tapi ya setidaknya kita ini masih punya hatilah untuk mendoakan beliau agar diberikan kesembuhan. Seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, bahwasanya politik itu ada batasnya. Tapi kemanusiaan itu di atas segalanya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.